cukup sejalan atau tidak dengan idea atau idea sendiri begitu ya, dengan realita di market di kondisi yang saat ini. Kemudian kita bersaingnya tuh dengan kemampuan kantong individu, daya beli dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa sih? Apakah memang cukup masih bisa compete gitu ya, masih bisa ada peluang di tengah kondisi seperti ini? Honestly, justru kita melihat peluang itu justru datang lebih besar di saat tekanan-tekanan ini datang, Mbak Maria. Kenapa? Karena yang pertama, kita bisa sampaikan PHK tinggi sekarang di Indonesia. Banyak industri-industri yang tertekan sehingga mereka harus mengurangi tenaga kerja atau karyawan. Termasuk di industri hospitality, perhotelan, di mana mereka adalah partner strategik bagi IDEA Indonesia, di mana peserta program IDEA Indonesia mendapatkan jaminan penempatan kerja di industri hospitality ini. Nah, hanya saja di 2025 kita tahu bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi yang berdampak pada menurunnya bisnis di hospitality atau sektor perhotelan. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah juga kemarin baru diumumkan oleh Presiden Prabowo pada saat pidato kenegaraan di depan sidang ke MPR bahwa pendidikan vokasi itu menjadi salah satu prioritas Presiden atau pemerintahan Prabowo mulai tahun 2026 dengan alokasi dana yang begitu besar. Nah, itu tentu ini menjadi peluang bagi IDEA Indonesia untuk menjadi salah satu key player dalam industri atau pelatihan vokasional di Indonesia. Nah, ketika teman-teman di industri yang lain itu tertekan, kemudian banyak layoff karyawan, kita menawarkan untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan di sektor yang baru, yaitu di hospitality, meskipun sekarang ini yang muncul adalah kesempatan bagi kita mengirim sebanyak mungkin tenaga kerja di Indonesia itu ke kapal pesiar, ke hotel, resort di luar negeri yang tentu tidak terdampak efisiensi dari pemerintahan kita dan demand-nya terus meningkat. Seperti apa sih gambaran demand-nya nih, Pak Eko, mungkin bisa dikasih gambaran ya dari sisi dalam negeri dan juga permintaan keluarnya seperti apa begitu ya. Jadi kita mengetahui bahwa ternyata mungkin teman-teman yang saat ini mungkin ter-layoff atau mungkin ada PHK melihat bahwa opportunity-nya ada mungkin, tapi beda sektor nih yang dikerjain, tapi artinya kesempatan juga ada gitu ya untuk mereka. Nah, ini seperti apa? Nah, bagi teman-teman yang kemudian mendapatkan layoff ya atau diberhentikan atau terkena PHK dari industrinya masing-masing saat ini, saya informasikan bahwa di dunia ini mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja bidang hospitality, kapal pesiar, perhotelan, restoran, resort, dan seterusnya. Kami mendapatkan informasi dari BP2MI atau sekarang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa permintaan tenaga kerja bidang hospitality di tahun 2025 sampai dengan Juni 2025 kemarin sudah mencapai hampir 1 juta orang. Oke. Iya, 1 juta orang. 1 juta orang dari IDEA saja? Bukan, atau 1 juta orang itu dari luar negeri. Oh, kebutuhan needs-nya? Ya, permintaan demand dari industri hospitality ini cukup dominan dibandingkan dengan permintaan-permintaan di industri yang lain. Sehingga ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang layoff, mencari kesempatan baru. Maka industri hospitality, kapal pesiar, perhotelan, kulineri di luar negeri itu membuka kesempatan dengan cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Cukup luar biasa dan tampaknya permintaannya juga akan growth ya, bertumbuh begitu ya. Dan growth, ya karena memang di beberapa negara industri hospitality and tourism pada umumnya, culinary hospitality and tourism itu meningkat drastis. Termasuk di Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan. Hanya saja saat ini memang karena kebijakan perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel sedang dikurangi oleh pemerintah, maka penyerapan di dalam negeri tidak begitu besar. Tetapi jangan khawatir, karena begitu tadi saya sampaikan, ada tekanan memang di dalam negeri, ya, tetapi peningkatan permintaan di luar negeri cukup meningkat signifikan, Mbak Maria. Oke, gitu jadi pasarnya bisa digarap bukan hanya di dalam negeri, tapi pasar luar negeri pun juga sangat potensial gitu ya, untuk bisa disambangi para pekerja-pekerja yang membutuhkan pekerjaan.